Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Kita baca sama-sama ya. Ayat 34, 1, 2, 3. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Nah, ini firman Tuhan yang kembali mengingatkan. Jadi orang yang bijaksana dengan orang yang bodoh itu beda, ya. Seperti wanita perempuan, 5 perempuan bijaksana dan 5 perempuan yang bodoh. Yang bijaksana itu menyediakan pelitanya, yang satu tidak, kan? Jadi ini berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu diawali dengan masa yang sukar. Nah, ini sudah masuk masa yang sukar, ya. Memang kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang, karena tidak ada siapapun tidak tahu, ya. Dan kedatangannya itu tiba-tiba seperti jerat, ya. Sama seperti burung. Apakah burung pernah tahu kalau dia akan masuk di dalam perangkap? Tiba-tiba kena perangkap, kan? Ya. Jadi ada pesan. Jadi orang yang bijaksana akan senantiasa hidup dengan sikap berjaga dan berdoa. Yang sering saya katakan di dalam Alkitab 2 kata yang diulang-ulang, ya. Waspadalah dan berjaga-jagalah, ya. Jadi orang yang bijak, kita harusnya masuk orang-orang yang bijak, ya. Akan senantiasa hidup dengan sikap berjaga dan berdoa. Ada 2, kita berjaga-jaga dan berdoa. Yang saya katakan tadi, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu diawali dengan masa yang sukar, dan ini sudah masuk masa yang sukar, ya. Sama seperti pemilik rumah, ya. Kalau kita pergi, kan, pernah nggak kita nggak kunci ini? Kalau kita pergi ke gereja semua, pintu belakang dikunci, semua dicek, kan? Untuk apa itu? Apa? Berjaga-jaga dari apa? Dari pencuri, kan? Supaya maling tidak masuk, ya. Kenapa kalian malam-malam kunci semua itu jendela pintu di atas? Biar hantu nggak masuk. Ngeri hantu juga berjaga-jaga, kan, ya. Jadi supaya kita aman, kan? Ya, jadi semua berjaga-jaga. Pemilik rumah juga berjaga-jaga. Semua dikunci. Malam kita kunci semua supaya kita aman, kan? Ya. Jadi dua pesan itu berjaga-jaga dan berdoa. Berdoa itu nggak bisa, 2 ini dilepas dari hidup orang yang bijaksana. Berjaga-jaga dan berdoa. Artinya berjaga-jaga apa kita di sana? Menjaga diri dari hal-hal, dikatakan tadi hal-hal duniawi, kan? Jangan kita sibuk dengan pesta-pesta dunia, artinya kita lupa Tuhan, gitu loh. Ya, apa? Misalnya contoh, kita sibuk dengan handphone sehingga kita lupa sama Tuhan. Ya, sibuk cari duit. Ya, dunia sekarang orang sibuk cari duit, banyak pergumulan. Kalau kami ketemu teman-teman, minta doakannya anak saya, dia nggak pernah berdoa lagi, dia pokoknya sibuk mencari uang. Karena apa? Kekhawatiran, kan? Khawatir masa depannya gimana, khawatir anaknya gimana, anaknya mau kuliah, semua kekhawatiran menguasai dia sehingga dia lupa sama Tuhan, sibuk dengan hal-hal duniawi. Dikatakan sama seperti seorang pemilik rumah yang bijaksana sehingga sadar bahwa di waktu yang tidak disangkanya pencuri datang untuk merugikan dirinya. Kita nih tahu kapan pencuri datang, kan? Tiba-tiba anjing kita hilang, kan? Ada yang tahu? Kecuali yang pertama itu kan ketahuan, tapi yang kedua jejaknya nggak ada, kan? Yang ada tinggal plastik racun, kan? Tapi anjingnya udah kemana? Nggak ada yang tahu pencuri datang. Ya. Ada nggak yang tahu yang sudah meninggal? Ada yang nggak tahu besok dia meninggal? Nggak ada, kan? Nggak ada. Ya, jadi merugikan. Jadi orang selalu
Kalau kita pas dipanggil Tuhan dalam keadaan berdosa, rugi nggak? Rugi. Kita sedang maki-maki orang, tiba-tiba nyawa kita dicabut. Ya. Benar nggak? Tapi kalau kamu lagi khotbah nyawamu dicabut, enak nggak? Haleluya kan? Kamu sedang nolong orang, nyawamu dicabut orang. Dicabut orang itu Tuhan. Iya. Nah, ini perlu berjaga-jaga. Siapa yang ngomong kemarin tuh? Jangan takut. Yang harus kita takut itu manusia katanya. Siapa yang ngomong? Oh, Yoel ya. Gak usah kita takut sama setan. Setan itu nggak bisa bunuh kita. Benar. Yang bisa membunuh kita tuh manusia. Bisa membunuh orang gara-gara emosi. Tapi pernah kamu lihat nggak hantu di sekolah emosi? Pernah nggak lihat? Nah, saya pernah lihat hantu emosi. Yang ada hantu balas dendam. Iya, nggak ada kan? Tiba-tiba yang di atas emosi, pernah dilempar nggak? Nggak ada kan? Nggak ada. Ya, jadi kembali ya, kita harus berjaga-jaga karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Ya, siapa yang khotbahnya Pak Yusa kemarin kan dibilang, jangan kamu bangga karena kamu sehat, karena syarat untuk mati itu tidak harus sehat. Jangan kamu bangga karena kamu masih muda, karena mati itu tidak harus tua. Ya kan? Banyak juga yang muda meninggal. Ya. Jadi kuncinya tetap berjaga-jaga dan berdoa. Itu penting sekali ya. Jadi kembali di ayatnya tadi, ayat yang kedua 35 dikatakan apa di situ? Sebab ia akan menimpa semua penduduk di bumi. Enggak ada perkecualian. Semua kita akan mati. Ya. Jadi sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Jangan bilang saya orang Toraja nggak akan mati-mati, kata siapa? Saya orang Sunda cepat mati, kata siapa? Nggak ada syaratnya. Jangan kamu bangga karena kamu nggak pernah sakit, karena syarat untuk mati nggak harus sakit dulu baru mati. Nggak ada, ya kan? Ya. Jadi nggak ada yang kita banggakan dalam dunia ini. Tugas kita adalah berjaga-jaga dan berdoa. Dimanapun kamu jaga sikap, jaga tutur kata, jaga semua. Mau di sekolah jaga semua. Ya, dimanapun kamu harus menjaga sikap. Ya. Kemudian berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Berjaga dan berdoa. Tidak ada jalan lain. Berjaga dan berdoa. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput. Ya, ini apa tujuan kita berjaga-jaga dan berdoa? Apa tujuannya? Supaya kita beroleh kekuatan. Ya, jadi tadi saya katakan kalau kita pergi-pergi kan pasti kita kunci semua rumah kan. Tujuannya supaya tidak ada maling masuk. Tanpa kita sadari kita ini berkat bagi lingkungan kita. Yang sering ini menara doa. Ini tempat orang kita menaikkan doa-doa kita dan isinya Tuhan. Mercusuarnya Tuhan kan. Ya, kalau kamu lihat di penjara ya, pernah nonton penjara itu kan ada mercusuar kan yang lampu menyorot semua kan. Ya, inilah kita. Mercusuar di sini menerangi sekeliling kita kan. Tanpa orang sadari, ekonominya bagus, warungnya bagus, kesehatannya bagus, karena ada menara doa. Ya, Tuhan perhitungkan semua. Jadi apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Ya, mungkin kita nggak bisa nolong orang langsung, tapi lewat doa-doa kita Tuhan nolong orang. Ya, menggerakkan hati Tuhan. Nah, jadi selain berjaga tadi, berdoa karena kita menyadari kemampuan kita terbatas kan. Ada nggak yang super di sini? Nggak ada kan? Iya, kita sadar kemampuan kita terbatas, makanya kita perlu berdoa kan? Ya, kalau kamu udah merasa semua kamu mampu, ya, coba kalau semua orang keadaannya baik, masih berdoa nggak? Mungkin masih berdoa, tapi bisa dihitung jari kan? Justru banyak orang berdoa di saat susah.
berdoanya juga beda. Beda, ya. Coba kamu lagi ada masalah, doanya kira-kira gimana? Kalau kamu dengar orang tua sakit di kampung, kira-kira doanya asal-asal nggak? Kalau bisa kaki di atas kan. Kita harus terus berjaga-jaga dan berdoa. Mau susah, mau senang, mau keadaannya apapun, doa itu tidak mempengaruhi hidup kita. Itu ya. Mau susah, mau senang, mau keadaanmu apapun, doa itu tetap jalan. Jadi kita perlu berdoa karena kita menyadari bahwa kemampuan diri kita terbatas. Ya. Jadi melalui doa kita mohon supaya Tuhan memberi hikmat dan pertolongan dalam menjaga kita, menjaga rumah kita, menjaga keluarga kita, ya kan? Kalau kamu dengar keluargamu sakit di sana, orang tuamu sakit di Sulawesi, berapa ongkos kalau kamu harus ke sana? Benar enggak? Tapi kamu berdoa dari sini, Tuhan sembuhkan di sana. Kamu berdoa dari sini, Tuhan berkati di sana. Ya, kamu berdoa di sini, panen jagung berhasil di sana. Keluar Innova. Amin. Ngapa enggak ini kan? Ya, kamu dikirimin 100.000 kan lumayan. Keluar Innova kamu dikirimin 100.000 daripada enggak ada kan? Ya tetap bersyukur lah itu ya. Ya, tetap bersyukur. Nah, jadi doa itu sangat penting. Ya, jangan padamkan doa. Ya, jadi melalui doa kita mohon agar Tuhan memberi hikmat. Hikmat itu apa sih? Hikmat itu menyelesaikan segala masalah kan. Tanpa hikmat kita nggak bisa menyelesaikan masalah. Ya, Tuhan kasih hikmat supaya kita berpikir jernih, supaya kita tidak emosi, supaya keputusan yang kita ambil keputusan yang terbaik. Makanya kalau kata orang, jangan pernah kita mengambil keputusan di saat kita emosi. Pasti salah. Ya. Jangan pernah memutuskan sesuatu di saat kamu emosi. Karena pasti keputusan yang kamu ambil ada keputusan yang salah. Ya. Jadi minta hikmat dan pertolongan dalam menjaga ya keluarga kita di kampung. Ya, kita di sini. Ya, orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, jadi orang yang bijaksana secara rohani, ia akan menjaga hidupnya dengan tidak bersikap ceroboh. Ya, Ulangi lagi, Pak. orang yang bijaksana secara rohani, ya, bijaksana secara rohani, ia akan menjaga hidupnya dengan tidak bersikap ceroboh. Ceroboh itu asal-asalan gitu ya. Dia tidak mau hidupnya asal-asalan. Asal sekolah. Ya, asal jadi. Tuhan tidak mau seperti itu. Ya, tapi kamu harus menjadi best of the best. Bahasa Inggrisnya kan. Terbaik dari yang terbaik. Ya, itu ada filmnya itu. Nah, sikap itulah yang Yesus ajarkan kepada para murid-muridnya seperti kita baca tadi kan. Ya, Yesus berkata bahwa hari Tuhan yaitu hari kedatangannya yang kedua kali ke dunia akan terjadi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Ya. Tanpa pemberitahuan. Tapi ya sebenarnya Tuhan sudah kasih tahu kan. Kedatangannya pasti terjadi. Cuma dia tidak tahu waktunya kapan kan. Ya. Coba besok, dibilang besok Tuhan datang. Kira-kira ada nggak Adrian main game nggak? Oh pasti Adrian di atas doa terus itu. Kalau bisa besok Tuhan datang jam 7 lewat 15 menit. Oh pasti semua bangun pagi-pagi. Saya percaya itu lapangan mungkin penuh orang berdoa kan. Ada orang menangis, ada orang yang aduh. Tapi ada orang yang bersuka cita. Karena selama hidupnya dia berjaga-jaga, dia berdoa. Yang ketakutan itu yang banyak buat dosa. Yang ketakutan itu yang banyak buat dosa kan. Wah waktunya singkat sekali. Tinggal berapa jam ini Tuhan datang. Ya, makanya selalu berjaga-jaga karena kita tidak tahu. Ya, kedatangannya yang kedua kali ke dunia akan terjadi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Oleh karena itu ia menyuruh para pengikutnya agar senantiasa berjaga dan berdoa. Mereka harus berjaga yaitu dengan tidak hidup larut di dalam perbuatan dosa. Jangan larut di dalam perbuatan
Artinya larut itu apa sih? Ya, larut itu apa? Menyatu. Larut kan kopi dilarutkan dengan gula. Ya. Nah, kalau kopi jadi enak. Tapi kalau hidup dilarutkan dengan dosa, apa? Kata malapetaka. Sudah malah ada petaka lagi. Malapetaka yang kamu celaka. Celaka 12 kali kata orang. Celaka kalau hidup kita dilarutkan dengan dosa. Berarti kita udah nggak bisa bedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Karena sudah menyatu kan. Menyatu. Udah larut dalam hidup kita. Susah. Dan kalau dosa sudah larut dalam hidup kita, susah keluarinya. Hanya darah Yesus yang bisa mengeluarkan. Ya, hanya darah Yesus yang bisa mengeluarkan, menetralkan racun-racun dosa itu keluar dari diri kita. Ya. Jadi jangan kita larut dalam perbuatan dosa. Nah, mereka atau kita juga harus hidup di dalam doa. Doa adalah nafas orang percaya. Orang percaya. Doa adalah nafas orang percaya. Kalau kita tidak berdoa berarti kita sedang sesak nafas. Nah, cuma banyak orang percaya yang tidak berdoa tapi kok nafasnya lancar-lancar saja. Nah, ini tanda tanya gitu kan. Kok bisa orang bernapas tidak ada oksigen bisa bernafas? Hanya orang mati. Orang mati bisa bernapas nggak? Orang mati butuh oksigen nggak? Kenapa? Udah mati. Kalian butuh oksigen nggak? Butuh. Kalian butuh doa nggak? Butuh. Butuh doa atau perlu? Perlu. Saat-saat tertentu. Setiap saat kita doa itu nggak harus duduk kok. Kamu sambil berdoa, ya sambil nyiram tanaman kamu bisa berdoa. Sambil nyiram kombong kamu bisa berdoa. Sambil masak kamu bisa berdoa. Sambil naik ke tangga kamu bisa berdoa. Kita harus berjaga-jaga, berdoa selalu. Ya, dengan hidup bergantung kepada Tuhan agar kita mampu melewati masa yang sukar ini. Tanpa doa kita tidak mungkin bisa melewati masa yang sukar ini. Ya, tanpa doa kita tidak bisa melewati masa yang sukar. Yang memampukan kita itu adalah doa. Ya, sambil menanti kedatangannya. Ya, memang kita harus senantiasa berjaga dan berdoa supaya dengan demikian di setiap saat kita siap untuk berjumpa dengan Tuhan. Amin. Baik melalui kedatangannya yang kedua kali maupun melalui kematian kita. Ada 2 kiamat ya. Kalau nggak salah. Ya, artinya bisa digambarkan kiamat kecil dengan kiamat besar. Kiamat kecil itu ketika kita dipanggil Tuhan kan, itu kiamat juga loh. Ya, berarti selesai kan? Ya, itu kiamat. Ya, berarti kita harus bertanggungjawabkan semua perbuatan kita selama kita hidup. Kiamat besar itu ya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kesudahan dunia ini. Nanti ada dunia yang baru, Yerusalem yang baru, yang di sana tidak ada lagi mengawinkan, karena sana roh semua. Kita nggak berjumpa lagi nanti Elim pakai baju hitam, Todim pakai baju apa, nggak ada lagi di sana. Yang ada itu roh yang kita melayang. Hari ini saat yang bersamaan kita bisa ada di Amerika, di ini kalau masih ada, nggak ada lagi itu nanti. Dunia baru dan tidak ada lagi kematian di sana, tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi sakit, semua tidak ada. Yang ada hanya kemuliaan gitu. Jadi pesan firman Tuhan hari ini berjaga-jaga dan berdoa. Jadi pesan firman Tuhan, kita tidak tahu kapan Tuhan datang, tapi jangan sampai kita sibuk dalam hal-hal duniawi sehingga pas Tuhan datang ya kita dalam keadaan tidak siap. Ya, jangan sampai Tuhan datang kita dalam keadaan tidak siap. Tapi marilah kita selalu siap karena kedatangan Tuhan. Bisa waktu kita dipanggil, mati, meninggal, bisa saat kedatangannya yang kedua kali. Dan persyaratannya tidak harus semudah, tidak harus sakit, tidak harus ya.
Pokoknya tugas kita nggak usah mikirin itu, tapi pikirin berdoa, berjaga-jaga, ya jaga semua hidup kita supaya tetap hidup kita hidup yang memuliakan Tuhan. Amin.